Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian Oracle VirtualBox. Oke, pertama kita buka atau masuk pada aplikasi Oracle VirtualBox. Kemudian di sini kita membuka file baru. Kita beri nama misalnya DCS tugas. Oke, setelah itu untuk tipenya itu kita menggunakan Microsoft Windows. Kemudian untuk versi itu kita menggunakan Windows XP 32 bit. Oke, kemudian next. Kemudian next. Oke, di sini untuk pilihan ini kita memilih yang use and exiting virtual hard disk file. Oke, kemudian kita create. Oke, kemudian sini kita start. Kita tunggu sampai tampilannya muncul. Oke, untuk username kita masukkan administrator. Kemudian passwordnya juga sama. Oke, kemudian klik OK. Nah, teman-teman, di sini ada tampilan dari project yang akan kita buat. Sini kita klik start. Kemudian kita masuk pada system view. Oke, kita tunggu sampai tampilan dari system view muncul. Nah, oke, di sini tampilannya akan muncul seperti ini. Oke, sini kita klik system view, kemudian create new, kemudian project. Untuk user sama organisasi, di sini kita untuk organisasi misalnya kita taruh instrumentasi. Kemudian untuk user masukkan nama misalnya Enos. Oke, setelah itu untuk projectnya itu misalnya kita masukkan tugas DCS. Oke, kemudian klik OK. Kemudian sini tampilan dari create new project ini akan muncul di sini. Kemudian kita klik untuk projectnya itu misalnya kita taruh tugas 00 tugas 02. Kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan dari create new FCS. Untuk stasiun tipe ini kita masukkan hardware. Untuk hardwarenya itu kita menggunakan AF
V10D. Untuk database type-nya itu menggunakan general purpose. Untuk domain number-nya itu 1, kemudian station number-nya 1, kemudian klik OK. Oke, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari create new highest. Untuk station type-nya itu kita menggunakan PC with operation and monitoring function. Kemudian untuk domain number-nya itu 1 dan station number-nya itu 64. Kemudian klik OK. Oke. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik FCS. Kemudian kita klik IOM, klik kanan, kemudian klik new node. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik OK. Kemudian kita klik kanan pada node, create new, kemudian IOM. Untuk create new IOM ini untuk kategorinya itu analog input, output hard. Kemudian untuk tipenya itu kita menggunakan A143. Kemudian kita klik OK. Setelah inputnya kita buat outputnya. Untuk output dari create new IOM ini kita menggunakan untuk kategorinya itu analog input hard. Kemudian tipenya itu kita menggunakan A543. Kemudian kita klik OK. Oke. Setelah node-nya muncul, kita mengisi inputnya. Oke, di sini untuk kita isi pada kolom label tuh misalnya persen PT 002. Kemudian untuk tag name-nya itu kita masukkan tracer transmitter. Oke, kemudian save. Oke, itu di saat kita save itu kita harus pastikan kalau errornya sama warningnya itu 0, sehingga tidak ada gangguan pada saat proses selanjutnya. Kemudian kita masuk untuk mengisi input outputnya tuh. Untuk pada kolom label kita masukkan persen
PCV 001, 002. Kemudian untuk PNID tag name-nya itu kita masukkan pressure control valve. Oke, setelah itu kemudian kita save. Sini kita harus pastikan juga error sama warningnya itu bernilai 0. Kemudian kita keluar. Oke, setelah kita membuat input sama output, selanjutnya kita buat function block. Oke, di sini untuk function block kita pilih yang DR0001. Setelah muncul tampilan sama ini seperti ini, kita klik function block, kemudian kita klik regulator control block, kemudian kita masuk klik controller, kemudian PNID, kemudian kita klik OK. Oke, kita masukkan di sini, kita masukkan PC 002. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk pada wiring. Oke, bentar teman-teman. Kemudian kita masuk function block, kemudian kita klik link block, kemudian PIO, kemudian klik OK. Oke. Untuk pertama kita masukkan persen PT 002. Kemudian yang kedua kita masukkan PCV persen PCV 002. Kemudian kita klik wiring, kemudian kita hubungkan dari PT 002 masuk ke PC 002. Oke, ini untuk inputnya. Kemudian dari PC 002 kita masuk pada pressure control valve 002. Oke, ini jadi yang panah yang warna ungu ini adalah input, kemudian yang warna hijau adalah output dari PC masuk ke PCV 002. Kemudian setelah itu kita save. Oke, untuk error sama wiringnya itu harus dipastikan bernilai 0 sehingga tidak terjadi kegagalan. Kemudian kita X. Kemudian kita masuk di high-S. Kita klik window, kemudian kita pilih yang CG001.
Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik kanan, kemudian kita klik properti. Oke, untuk tampilannya seperti ini, kita masuk pada kita beri nama. Pada objek nama ini kita masukkan PIC 002. Kemudian kita klik PIC 002, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik property pack, kemudian untuk tag name-nya itu PIC 002, kemudian OK. Setelah kita keluar, kemudian kita save. Setelah save, kita exit. Setelah itu kita membuat gambar, itu kita masuk pada GR001. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan membuat PNID dari proses atau project yang kita buat. Itu kita masuk, yang pertama kita akan membuat tank. Sini kita menggunakan tank 1. Oke. Kemudian sini kita akan masukkan juga pipa. Sini kita menggunakan pipa 13. Kemudian kita akan masukkan valve. Di sini menggunakan valve 1. Ini kita masukkan pada PNID yang kita buat. Ini kita akan membuat dari PNID proses kita. Oke, kita akan kita masukkan prosesnya.
Oke, setelah itu kita menyambungkan dari control valve menuju proses. Setelah kita menunggu, kita akan memberi nama. Oke, setelah kita udah membuat nama pada prosesnya, sini kita masuk pada button data display control, kemudian kita masukkan data karakter. Kita akan membuat data karakter. Kita akan masukkan data karakter. Untuk ini kita masuk ke data link, kemudian untuk kita masukkan PIC 001.mv, kemudian kita close. Oke, kemudian setelah ini bentar, setelah udah seperti ini kita save, kemudian kita exit. Setelah exit kita masuk pada konfigurasi.
kemudian kita pilih TR001, kita klik kanan, kemudian properti. Oke, untuk train format kita menggunakan continuous and rotative, kemudian waktunya kita pilih sekitar 1 second. Oke, kemudian kita klik OK. Oke, kemudian double klik untuk kita akan masukkan data. Misalnya kita masukkan data pertama PIC 002 dot SV, kemudian yang kedua kita masukkan PIC 002 dot MV, kemudian kita masukkan PIC 002 dot PV. Oke, untuk datanya itu default, kemudian kita save. Pastikan untuk tampilan error dan warningnya itu 0, kemudian kita exit. Oke, sekarang setelah kita membuat semuanya, kita masuk pada test function. Kemudian kita klik FCS, klik kanan, kemudian oke, kita masuk pada kita klik FCS, kemudian kita klik kanan, kemudian FCS, kemudian kita test function. Oke, kemudian kita klik OK. Dan kita akan tunggu sampai tampilan dari AES nya muncul. Oke, kita akan tunggu sampai tampilannya muncul. Oke, sini kita akan tunggu sampai prosesnya jadi, kemudian oke, setelah tampilannya sudah muncul, kita klik tools, kemudian kita masuk wiring editor, kemudian untuk
untuk terminal 1. Kemudian kita open folder, kemudian kita open. Oke, kita di sini kita akan mengganti dari tabel like-nya dengan 2. Oke, kemudian kita klik file, download. Yes. Kemudian oke. Setelah muncul tampilan ini, kita klik kembali tools, kemudian kita akan mengecek tampilannya apakah sudah on atau belum. Kita masuk pada wiring operation. Oke. Di sini tampilannya untuk status semuanya udah on. Kemudian kita klik minimalis. Oke, di sini kita akan mengisi klik name. Kita mengisi misalnya yang tadi kita isi pada kolom ini, kontrolnya itu misalnya CG 001. Kemudian kita call. Oke, di sini kontrolnya sudah muncul. Ini adalah kontrol dari prosesnya. Kemudian kita klik name lagi, kemudian kita masukkan GR 000201. Kemudian kita call. Oke, sini sudah muncul gambar dan loop yang kita buat. Kemudian kita sini kita akan membuktikan apakah proses kita ini udah bagus, udah pas atau belum. Kita akan mensimulasikan. Misalnya pertama kita mengganti mode controllernya, kita mengganti menjadi auto. Kemudian kita akan mengisi set pointnya dengan misalnya kita masukkan 70. Kemudian enter. Oke. Kemudian misalnya kita akan memunculin trainnya. Misalnya kita klik kanan pada proses, kemudian kita klik tuning. Oke, di sini akan muncul tampilannya seperti ini. Ini adalah hasil dari kontrolnya. Ini ada warna putih, biru, sama ungu. Kalau yang di sini di putih itu adalah SV, kemudian yang ungu MV, kemudian PV yang biru. Oke, di sini kita akan tunggu sampai set pointnya itu mencapai maksimal, yaitu 70. Oke. Teman-teman, di sini kalau kita mengganti dari PSP sama SV, maka PV dan MV-nya itu akan berubah juga.
Oke, mungkin itu adalah proses yang saya bawakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kita akan melanjutkan dalam pengaplikasian switch pada project yang telah saya lakukan pada awal yang saya jelaskan. Sini pertama kita lakukan itu adalah kita tekan switch, kemudian kita buka switch dev. Oke, sini untuk tampilan ini kita harus masuk sampai SW600 untuk tag name pada SW0600 itu kita masukkan SW600, kemudian untuk tag komennya itu kita masukkan start switch, kemudian untuk SW602 kita masukkan SW602, kemudian untuk tag name comment itu kita masukkan switch, kemudian untuk tag name SW603 kita masukkan SW603, kemudian untuk tag commentnya itu nggak ada, kemudian di sini kita juga tambahkan start, kemudian setelah itu kita simpan. Oke, karena saya sudah save maka kita X. Oke, kemudian setelah itu kita untuk switch dev ini kita harus pastikan bahwa error dan wiringnya itu 0. Oke, kemudian setelah dari switch dev kita bisa masuk pada function block. Kita buka dir, kita buka dir 001. Kemudian di sini untuk proyeknya ini saya membuat yang baru. Untuk prosesnya itu di sini menggunakan ST301, kemudian ST16, kemudian di sini ada TM301, kemudian ada TM, kemudian ini untuk yang CTS itu CT301. Oke teman-teman, jadi ketika di sini untuk teman-teman ketika ingin membuat misalnya ST16 itu bisa dilihat di sini, kemudian kita buka function block, kemudian kita buka sequence, kemudian kita masuk pada sequence tabel. Nah ini teman-teman bisa masukkan ST16. Oke, kemudian untuk TM teman-teman bisa buka pada function block, kemudian masuk pada sequence elemen 1. Nah di sini ada TM. Begitupun juga sama CTS. Teman-teman bisa masuk ke function block, kemudian buka sequence elemen, kemudian di sini ada CTS. Oke, setelah itu teman-teman jangan lupa di sini kita klik kanan pada ST03, ST301, kemudian kita edit detail. Kita bisa tunggu. Oke, sini teman-teman jangan lupa masukkan nilai untuk tag name data item untuk C01 itu SW600 PV, kemudian C02 itu TM301 .bs.ts, kemudian untuk C03 itu CT301.bs.ts. Untuk datanya itu teman-teman di sini on, kemudian CT up, kemudian CT up,
Oke, untuk A01 ini teman-teman bisa masukkan tm301.op, kemudian untuk A02 ini ct301 act, kemudian ct301 untuk AO3 itu yang act, kemudian teman-teman bisa masukkan nilai ini. Teman-teman pastikan nilai ini terisi semua, kemudian setelah itu kita close. Oke, teman-teman, kemudian kita masuk pada message, kemudian kita masuk pada OG 0101. Oke, setelah tampilannya muncul seperti ini, teman-teman, untuk message OG001 itu kita masukkan sequence finished, kemudian untuk colornya itu kita masukkan red, kemudian untuk related window itu window name kita masukkan GR003, kemudian kita save. Pastikan kalau nilai error sama wiringnya 0. Oke, kemudian kita close. Oke, setelah itu kita masuk pada highest, kemudian kita masuk pada window, create new pada window, kemudian kita masuk pada window. Di sini kita create new pada window, kemudian buka window. Untuk window type-nya itu kita menggunakan Ctrl 16 loop. Kemudian untuk gear name itu kita menggunakan, untuk window name-nya itu menggunakan R03. Oke, kemudian untuk window command-nya itu kita mau masukkan sequence table. Oke, setelah itu kita oke, di sini teman-teman, karena saya sudah menyimpannya, maka kita lanjut. Oke, setelah itu kita akan membuka gear 003. Teman-teman, sambil kita menunggu tampilan dari gear 0003. Oke, jadi untuk tampilannya itu teman-teman bisa masukkan tag name-nya itu sesuai, misalnya untuk yang pertama teman-teman bisa masukkan SW600, kemudian yang kedua SW602, kemudian yang ketiga SW03, kemudian untuk
yang di bagian bawah teman-teman bisa taruh isi ST 301, kemudian TM 301 dan CT 301. Oke. Setelah itu di sini ketika teman-teman ingin mengganti nilai dari atau tag name-nya, teman-teman bisa tekan klik kanan, kemudian property, kemudian teman-teman masuk pada window control, kemudian teman-teman masuk pada property page. Kemudian di sini teman-teman bisa mengganti nilainya, misalnya SW 600, kemudian oke. Teman-teman, karena saya sudah membuatnya, maka saya close aja. Oke. Kemudian setelah teman-teman buat semua itu, teman-teman jangan lupa save. Oke. Teman-teman jangan lupa save. Kemudian setelah di save, di sini kita lanjut. Setelah kita membuat nilai dari gear 3, teman-teman bisa membuka ke test function. Kita klik kanan pada FCS, kemudian kita klik FCS, kemudian test function. Oke. Setelah itu kita masukkan name atau input pada window. Kita masukkan, misalnya kita masukkan di sini, teman-teman, kita masukkan CG 0003. Kemudian kita call. Oke, bentar teman-teman. Oke teman-teman, sorry. Sini kita masukkan GR 0003. Kemudian kita call. Oke teman-teman, jadi untuk nilai dari hasilnya itu teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Untuk ada SW 600, kemudian SW 602, kemudian SW 603. Oke, kemudian ada nilai dari ST 301, kemudian TM 301, kemudian CT 301. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit presentasi singkat yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.